Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Ibu Darningsih, dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diwajibkan untuk selalu bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar dari rumah. Sekalipun sekarang ini sudah berlaku new normal, tetap berlaku protokol kesehatan, dan kita diwajibkan untuk selalu belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang suhu dan pemuaian. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang definisi suhu dan pemuaian dengan benar, menjelaskan berbagai jenis termometer dengan benar, dan menganalisis skala suhu termometer dengan benar. Tahukah kalian apa itu suhu? Dan samakah suhu dengan panas? Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan simak video ini. Sekarang kita akan membahas tentang konsep suhu dan panas. Samakah suhu dengan panas? Panas merupakan salah satu bentuk dari energi yang mengalir, sedangkan suhu merupakan tingkat derajat panas dinginnya suatu benda. Oleh karena itu, jika suatu benda suhunya rendah, maka kondisinya dingin. Dan jika benda itu kondisinya panas, maka suhunya tentunya akan meningkat. Alat yang kita pergunakan untuk mengukur suhu suatu benda, kita pergunakan yang namanya termometer. Kita akan mengenal zat pengisi termometer, yaitu kita mengenal raksa. Bagaimana kelebihan raksa? Raksa mempunyai kelebihan bahwa cepat menyesuaikan suhu yang diukur. Raksa tidak membasahi dinding dan mengkilap sehingga mudah diamati. Kemudian untuk alkohol, keuntungannya harganya murah, kemudian lebih teliti dalam skalanya, dan alkohol juga mempunyai skala yang sangat rendah. Kerugiannya dari alkohol diantaranya bahwa harus menggunakan zat pewarna karena warnanya bening. Titik didihnya sebesar 70 derajat Celcius. Nah, bagaimana ya? Zat pengisi termometer kenapa tidak menggunakan air? Nah, jawaban itu akan terjawab karena air merupakan zat yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sifat zat lainnya. Air mengalami sifat yang berbeda dengan zat lainnya yang kita namakan dengan istilah anomaly. Air mempunyai sifat yang aneh. Kenapa dikatakan aneh? Karena air pada saat membeku maka terjadi pemuaian, dan jika di saat mengalami kenaikan suhu, air juga mengalami pemuaian. Nah, dari sini air mengalami sifat yang berbeda dari sifat zat lainnya, di mana jika dipanaskan akan memuai dan didinginkan juga memuai. Kita akan mengenal yang namanya skala termometer. Skala termometer yang kita kenal adalah Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin.
Baiklah, kita akan mengetahui konsep konversi skala suhu. Pada termometer skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin, kita akan mengenal dan mengetahui berapa jumlah skala yang ada di termometer tersebut. Untuk skala Celcius, jumlah skalanya rentangnya ada 100. Untuk Fahrenheit ada 180, Reaumur 80, dan Kelvin 100. Dari sini kita dapat menetapkan bahwa antara termometer skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan Kelvin kita bisa menuliskan dengan perbandingan bahwa jika C dibanding F dibanding R dan dibanding K, maka perbandingan yang diperkecil menjadi 5 dibanding 9 dibanding 4 dan dibanding 5. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan konversi dari skala suhu untuk termometer skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita kerjakan soal berikut. Jika termometer Reaumur menunjukkan suhu 40 derajat, berapakah suhu yang ditunjukkan oleh skala Celcius? Kita akan menguraikan menggunakan termometer skala Reaumur dan skala Celcius. Titik tetap atas skala Reaumur ada 80, sedangkan titik tetap bawahnya 0. Untuk skala Celcius, titik tetap atasnya 100 dan titik tetap bawahnya 0. Untuk skala Reaumur 40, berapakah skala yang ditunjukkan oleh termometer Celcius? Maka kita akan mengerjakannya dengan mengetahui rentang skala yang ada di Reaumur yaitu 80, sedangkan rentang skala yang ada di Celcius 100. Dengan demikian, rentang tersebut bisa kita perkecil lagi dengan membagi 20, maka R-nya sama dengan 4 dan C-nya rentangnya 5. Dengan demikian, kita bisa menuliskan bahwa C/5 sama dengan R/4. Nah, ini kita pergunakan sebagai patokan atau sebagai rumus untuk mengetahui skala-skala yang lain. Dengan demikian, menggunakan skala ini kita akan menuliskan memasukkan angkanya bahwa C/5 itu akan sama dengan 40/4. Dari sini sehingga C akan sama dengan 50. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan apa itu suhu dan pemuaian? Dan bagaimana kita dapat mengkonversikan skala suhu pada termometer? Untuk mengerjakan tugas-tugasnya, silakan buka link berikut. Dan untuk mengembalikan tugas-tugasnya, silakan koordinasi dengan guru IPA masing-masing. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya pada materi yang berbeda dan tentunya pada video yang berbeda pula. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.